Di saat dunia Islam yang sedang terpecah belah dan Yerusalem lagi dikuasai musuh selama puluhan tahun, lahirlah seorang laki-laki dari tepian sungai Tigris. Orang itu adalah Salahuddin. Dia adalah jenderal yang menulis ulang kemenangannya di Yerusalem. Nggak cuma itu, dia juga sekaligus menaklukkan hati musuh-musuhnya dengan sikap murah hatinya yang kayaknya hampir mustahil deh kalau dijelasin di zaman perang. Dunia punya banyak penakluk kayak Julius Caesar, Alexander Agung, sampai Genghis Khan. Tapi jarang banget ada penakluk yang diingat itu karena belas kasihnya. Dan itulah yang membuat Salahuddin berbeda. Dia itu kesatria yang dalam setiap pertempurannya membawa pedang di tangan kanannya dan kemanusiaan di tangan kirinya. Jadi untuk bisa memahami bagaimana Salahuddin bisa tumbuh menjadi simbol kehormatan di timur dan barat, kita harus menyusuri kisah hidupnya dari awal. Dari masa mudanya di Damaskus hingga hari ketika ia menaklukkan Yerusalem tanpa adanya pertumpahan darah. Salahuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenal dengan Salah Al-Din Al-Ayyubi atau bisa juga Saladin. Dia lahir sekitar tahun 1138 di benteng Tikrit tepi sungai Tigris yang sekarang adalah wilayah Irak. Nama aslinya adalah Yusuf bin Najmuddin Ayyub dan dia berasal dari keluarga bangsa Kurdi. Ayahnya itu Najmuddin Ayyub merupakan gubernur benteng Tikrit saat itu dan keluarganya mengabdi kepada penguasa Seljuk yaitu Imaduddin Zengi. Imaduddin Zengi adalah orang yang memerintah wilayah Mosul dan sekitarnya. Di saat malam kelahiran Salahuddin, keluarganya terpaksa ninggalin Tikrit karena ada konflik di kalangan penguasa setempat. Mereka kemudian nyari perlindungan ke Aleppo, sebuah kota di Suriah, di bawah naungan Imaduddin Zengi. Nah, sejak kecil nih, Salahuddin tuh hidup di lingkungan dunia Islam yang kurang stabil. Karena perang salib pertama baru aja terjadi beberapa dekade sebelumnya. Dan Yerusalem lagi dikuasai oleh tentara salib. Umat muslim terpecah dalam beberapa dinasti, kayak dinasti Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah, dan kekhalifahan Abbasiyah Sunni di Baghdad. Di tengah situasi ini, Salahuddin tumbuh dengan pendidikan agama dan militer yang baik. Masa mudanya dihabiskan di kota Baalbek, Lebanon, dan juga di Damaskus, Suriah. Yang menarik nih, masa kecil Salahuddin justru lebih tertarik buat belajar agama daripada karir militer. Dan seperti umumnya anak bangsawan, ia belajar membaca, menulis, menghafal Al-Quran, dan juga ilmu tata bahasa dan teologi Islam. Selama 10 tahun di Damaskus, masa remaja Salahuddin memperdalam teologi Sunni di lingkungan istana Sultan Nuruddin Zangi, yaitu penguasa Suriah. Nuruddin Zangi adalah putra dari Imaduddin Zengi. Salahuddin bahkan menjadi ahli fikih berkat bimbingan dari para ulama terkenal. Gak cuma tekun belajar, dia juga berlatih menunggang kuda, bermain polo, dan berburu. Persiapan yang buat jadi bekal dalam karir militernya. Memasuki usia dewasa, Salahuddin mengawali karir militer di bawah bimbingan pamannya, yaitu Asaduddin Syirkuh. Di tahun 1164, Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, yang saat itu dilanda kekacauan internal. Nuruddin Zengi pengen menguasain pengaruh Sunni ke sana, jadi dia ngirim jenderalnya, yaitu Syirkuh, bareng keponakannya Salahuddin. Tujuan awalnya yaitu membantu mengatasi perebutan kekuasaan di Mesir, sekaligus mencegah tentara salib buat ngambil kesempatan untuk menguasai wilayah itu. Namun serangkaian intrik terjadi di mana Syirkuh dan Salahuddin terlibat dalam konflik dengan para wazir lokal dan juga menghadapi serangan tentara salib yang ingin merebut Mesir. Di dalam intrik dan pertempuran yang saat itu lagi terjadi nih, Syirkuh berhasil menyingkirkan wazir yang korup bernama Syawar. Tapi tak lama kemudian Syirkuh meninggal di tahun 1169. Dan tak lama kemudian Salahuddin yang saat itu berusia sekitar 31 tahun diangkat menjadi wazir atau semacam perdana menteri oleh Khalifah Fatimiyah terakhir yaitu Al-Adid. Langkah ini tentunya mengejutkan banyak pihak karena Salahuddin adalah seorang Sunni dalam kerajaan yang beraliran Syiah. Namun berkat reputasinya dan dukungan pasukan yang dia bawa, dia bisa ngokohin posisi. Bayangin ya, seorang pemuda Kurdi dari keluarga pengungsi tiba-tiba menjadi penguasa de facto Mesir, salah satu negeri terkaya di dunia saat itu. Disinilah Salahuddin menunjukkan jenius politiknya sebagai wazir. Salahuddin diam-diam memperkuat pengaruh Sunni di Mesir di tahun 1171 ketika Khalifah Al-Adid wafat tanpa ahli waris. Salahuddin memanfaatkan momentum ini buat menghapus kekhalifahan Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke kewenangan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dengan wafatnya Khalifah Al-Adid, Salahuddin sepenuhnya menguasai Mesir dan membentuk pemerintahan baru berhaluan Sunni.
Meskipun secara formal dia masih mengakui kekuasaan Nuruddin di Suriah, hubungan itu cukup tegang sehingga Salahuddin memilih bersabar dan tidak menantang Nuruddin secara terbuka hingga waktu yang tepat. Setelah Nuruddin Zanggi meninggal di tahun 1174, barulah Salahuddin bergerak cepat buat memperluas kekuasaannya. Di dalam kurun waktu 1174 sampai 1186, Salahuddin berjuang buat nyatuin dunia Islam di Timur Tengah yang sebelumnya terpecah-pecah. Dia mulai ngambil alih Damaskus, yaitu wilayah Suriah di tahun 1174, juga disambut baik oleh para penduduknya. Kemudian satu persatu wilayah penting dia kuasai, seperti Aleppo, Mosul, Irak, serta wilayah Yaman Selatan. Melalui kombinasi diplomasi yang cerdik dan kekuatan militer yang tegas, dia menyatukan Mesir, Suriah, Palestina, Hijaz, termasuk Mekah Madinah, sampai ke sebagian Maghrib wilayah Afrika Utara, di bawah panggi dinasti Ayyubiyah yang didirikannya. Keberhasilan Salahuddin dalam menyatukan umat Islam yang tercerai-berai ini memberi Salahuddin basis yang kuat buat ngadepin invasi tentara salib berikutnya. Dia menyerukan jihad, yaitu perjuangan suci mempertahankan agama, buat bangkitin semangat persatuan melawan pasukan salib. Di tahun 1187, puncak konflik terjadi. Salahuddin mengerahkan pasukan gabungan dari berbagai wilayah kekuasaannya dan bergerak melawan kerajaan Latin Yerusalem. Dia dikenal sebagai pemimpin yang cerdik dalam strategi perang. Contohnya, dalam pertempuran Hattineh di Lembah Hitin di bulan Juli 1187, dia memancing pasukan salib keluar dari markas pertahanan yang memiliki sumber air. Pasukan musuh menjadi kelelahan dan kehausan di padang gersang Palestina di tengah musim panas. Dan dengan cerdas, Salahuddin mengepung dan menghancurkan tentara salib yang kelelahan itu pada 4 Juli 1187. Kemenangan di Hattin menjadi titik balik. Sebagian besar pasukan elit tentara salib gugur dan ditawan. Raja Gaidalusignan, yaitu Raja Yerusalem, ditangkap. Dan Salahuddin mengeksekusi Rainald de Chatillon. Rainald de Chatillon ini adalah pasukan tentara salib yang terkenal kejam dan telah melanggar perjanjian. Dalam satu pertempuran ini, kekuatan tentara salib di Tanah Suci terpukul telak. Kemenangan Hattin membuka jalan bagi Salahuddin buat ngerebut kota demi kota di Tanah Suci. Dalam waktu yang kurang dari 3 bulan, kota-kota penting seperti Acre, Nablus, Jaffa, Beirut, sampai sebagian besar wilayah kerajaan Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin tanpa adanya perlawanan. Akhirnya Yerusalem terkepung dan menyerah pada tanggal 2 Oktober 1187. Di momen inilah nama Salahuddin mengukir sejarah. Dia teringat bahwa 88 tahun silam ketika tentara salib merebut Yerusalem, penduduk muslim dan Yahudi kota itu dibantai habis tanpa ampun. Awalnya kemarahan atas ingatan kelam itu membuat Salahuddin berencana ngebalas dendam pada penduduk Kristen di Yerusalem. Tapi setelah perundingan dengan pemimpin pertahanan yaitu Balian of Ibelin, Salahuddin mengambil jalan yang berbeda. Nggak ada pembantaian sama sekali. Sebagai gantinya, dia mengizinkan para tentara salib dan warga Kristen buat nebus dengan bayar tebusan untuk membeli kebebasan mereka. Banyak juga dari kalangan miskin yang nggak mampu buat bayar tebusan tapi tetap dibebaskan tanpa syarat, atau malah dibantu oleh saudagar muslim atas perintah Salahuddin. Tindakan ini tentunya berkebalikan banget dengan kebrutalan tentara salib ya di tahun 1099. Kejatuhan Yerusalem ke tangan Salahuddin mengejutkan dunia barat. Gereja dan raja-raja Eropa marah mendengar kota suci lepas dari kekuasaan mereka. Gak lama berselang, Paus Gregorius VIII ngumumin ajakan buat perang salib baru. Inilah awal perang salib ketiga. 3 raja memimpin pasukan besar langsung dari Eropa, yaitu Raja Frederick Barbarossa dari Jerman, lalu ada Philip II dari Prancis, dan yang terakhir adalah Raja Richard I dari Inggris yang memiliki julukan Richard the Lionheart. Setelah menempuh perjalanan panjang, armada tentara salib berfokus merebut kembali wilayah pesisir Palestina sebagai basis serangan. Mereka ngepung kota Acre di tahun 1189. Salahuddin berusaha memecah pengepungan ini, tetapi akhirnya Acre tetap jatuh di tahun 1191 ke tangan pasukan salib. Kemenangan di Acre diwarnai pembantaian sekitar 3.000 tawanan muslim oleh Raja Richard. Selama perang salib ketiga, Salahuddin dan Richard the Lionheart terlibat di dalam sejumlah pertempuran. Salah satu konflik terbesar terjadi di Arsuf pada tahun 1191, di mana pasukan Inggris berhasil memukul mundur tentara Ayyubiyah meski nggak menghancurkan sepenuhnya ya. Kedua belah pihak akhirnya menemui jalan buntu di depan gerbang Yerusalem. Richard berhasil merebut beberapa benteng pesisir seperti Jaffa, namun pasukannya lelah dan sulit menaklukkan Yerusalem yang dipertahankannya sangat kuat.
Di sisi lain, Salahuddin juga kelelahan setelah bertahun-tahun berperang dan kehilangan banyak prajurit. Nah, menariknya nih guys, meskipun mereka bermusuhan ya, Richard dan Salahuddin saling menghormati sebagai lawan. Ada banyak cerita yang menunjukkan sikap kesatria di antara keduanya. Richard pernah jatuh sakit di Tanah Suci. Mendengar hal itu, Salahuddin menawarkan bantuan tabib pribadinya buat ngobatin Richard. Terus, dalam pertempuran, ketika kuda Richard terbunuh di tengah peperangan, Salahuddin juga ngirimin 2 kuda cadangan, biar Richard nggak terjebak dalam pertempuran. Lalu ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa keduanya saling berkirim surat dan hadiah dengan nada hormat. Meskipun seperti itu, mereka juga nggak segan berusaha ngalahin satu sama lain di medan tempur ketika kesempatannya ada. Gila, fair play banget ya mereka perangnya ini. Akhirnya, setelah perang salib ketiga berlarut-larut tanpa adanya pemenang nih, Salahuddin dan Richard setuju buat berdamai. Mereka melakukan negosiasi melalui utusan dan menghasilkan perjanjian Ramla di tahun 1192. Isi kesepakatannya yaitu wilayah pantai Palestina dari Tyre hingga Java tetap berada di tangan tentara salib, namun Yerusalem juga tetap di bawah kekuasaan Muslim. Orang-orang Kristen non-militer diizinkan berziarah ke Yerusalem dengan bebas dan jaminan keamanan dari Salahuddin. Perjanjian ini mengakhiri Perang Salib ketiga. Richard the Lionheart kembali ke Eropa di akhir tahun 1192 tanpa berhasil merebut Yerusalem. Meski secara militer perang berakhir seri, namun Salahuddin semakin bersinar. Dia berhasil mempertahankan pencapaiannya buat ngerebut Yerusalem. Banyak sejarawan menilai bahwa bisa bertahan ngadepin 3 raja Eropa sekaligus nih. Buat stalemate atau seri, itu adalah prestasi yang sangat besar. Oke, jadi setelah perang mereda, Salahuddin kembali ke Damaskus, ibu kota kekuasaannya. Selama 11 hari, dia dilaporkan sakit demam tinggi dan di tanggal 4 Maret 1193, Salahuddin meninggal di usia sekitar 55 tahun. Yang menjadikan akhir hidup Salahuddin kian dikenang adalah kesederhanaannya. Meski dia punya imperium luas, harta dunia, dia nggak menumpuk kekayaan buat dirinya sendiri. Nggak kayak pejabat di negara mana itu. Bahkan ketika diperiksa, harta pribadi yang dia tinggalkannya itu nyaris nggak cukup buat biaya pemakaman dia sendiri loh guys. Bayangin aja. Jadi dia telah menginfakkan sebagian besar kekayaannya buat rakyat dan fakir miskin semasa hidup. Menurut catatan sejarah, aset terakhir Salahuddin cuma ada beberapa keping koin dan barang pribadinya. Nggak ada tumpukan emas ataupun permata sama sekali. Bayangin ya guys, seorang penakluk besar yang menguasai Mesir sampai Suriah, tapi dia meninggal nyaris tanpa harta loh guys. Ini kontras banget dengan banyak raja zaman itu. Setelah Salahuddin wafat atau tiada, kerajaan yang dibangunnya sempat terbagi di antara putra-putranya dan keluarga Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah tetap berkuasa sampai beberapa dekade setelahnya di Mesir, Suriah, dan sekitarnya. Sebelum akhirnya digantikan oleh dinasti Mamluk pada tahun 1250. Di dunia Islam, Salahuddin dikenang sebagai pahlawan yang menyatukan umat dan membebaskan Yerusalem. Bahkan di Eropa sekalipun, citra Salahuddin juga dikenang secara positif. Secara moral, kisah hidup Salahuddin Al-Ayyubi memberikan banyak pelajaran berharga. Pertama, yaitu pentingnya persatuan guys. Ia berhasil mencapai yang tak bisa dicapai pendahulunya dengan menyatukan faksi-faksi muslim yang terpecah. Membuktikan bahwa persatuan adalah kunci kekuatan. Kedua, kepemimpinan berlandaskan nilai. Salahuddin dikenal saleh, menepati janji-janji, dan menghormati lawan. Ia menunjukkan bahwa bahkan dalam peperangan, nilai kesatria dan belas kasih dapat tetap ditunjung tinggi. Ketiga, kerendahan hati dan keadilan. Sebagai penguasa, dia hidup sederhana dan memerintah dengan adil, menempatkan kemaslahatan rakyat di atas ambisi pribadi. Dari cerita Salahuddin ini terselip pesan moral bahwa kemenangan sejati nggak hanya diukur dari menaklukkan musuh, tapi juga menaklukkan ego dan nafsu amarah dengan keadilan dan kasih sayang. Itulah warisan terbesar Salahuddin Al-Ayyubi. Oke guys, jadi itu adalah kisah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dari kalian merasa ada informasi yang kurang tepat atau kalian punya tambahan cerita seputar Salahuddin, bisa tulis saja di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng saling menambah informasi. Sekian dari aku, I'm Zelda and see ya.